Kenapa fireworks? Karena perasaannya itu kayak kembang api gitu. Asik. Meledak-meledak kayak. Namanya juga pertama kan guys. Mati gue gitu kan. Kayak ya lebih ke nervous dan tidak menyangka kalau misalkan teman-teman juga banyak yang support sampai akhirnya bisa menang di Gimme the Mic 2024 walaupun dengan gemetaran gitu ya. Halo Kak Cece Karamel. Aku Cece Karamel, tinggalnya di Jakarta dan salah satu live creator dari TikTok Live. Sweet tooth atau savory tooth? Aku orangnya nggak suka manis guys, aku nggak bisa manis. Oh iya? Iya, aku terlalu manis kayaknya. Enggak, tapi aku beneran nggak bisa manis, jadi aku lebih suka asin dan pedas kayak seblak, cireng, cimol gitu. Kalau savory itu aku suka banget, tapi kalau sweet tuh yang nggak bisa makan banyak-banyak, kayak cuman sekali suap langsung udah gitu. Expect nggak bakal sampai di posisi ini dari awalnya rutin nge-live. Nggak ada yang expect sih ya guys ya. Jujur dari pertama kali nge-live itu aku cuma iseng-iseng doang. Awalnya karena lagi gabut aja, karena nggak ada kerjaan sama sekali dan udah meninggalkan aktivitas kuliah. Terus habis itu aku bingung tuh mau ngapain. Terus habis itu scroll dulu kan hype banget ya TikTok dengan short videonya. Tapi nge-scroll makin lama muncul tuh live gitu kan. Apa nih live? Kok kayaknya asik banget ya bisa ngobrol sama orang-orang gitu. Jadi akhirnya aku pengen cobalah. Awalnya tuh cuman ya yang nonton paling cuman 5 sama 10. Orang iseng gimana sih kan cuman ngobrol doang gitu kan. Terus nyanyi-nyanyi karena kebetulan aku suka banget sama nyanyi. Makin lama kok makin banyak yang datang gitu kan. Makin rame. Akhirnya sampai sekarang deh nge-live tiap hari. Dalam 1 minggu tuh kayaknya setiap hari deh gak ada liburnya. Keren. Boleh ceritain pengalaman unik pas rekamannya? Aku rekaman 2 kali ya. Yang pertama itu sisi lain bareng sama Kak Eka. Yang kedua ini Fireworks Confession di Taiwan. Di Taiwan itu kan kita pakai bahasa Inggris ya. Sebenarnya mereka pakai bahasa Mandarin sih. Karena kita kan nggak terlalu bisa Mandarin ya. Jadi kita pakainya bahasa Inggris. Pengalaman uniknya sih nggak ada ya. Paling cuman kadang karena keterbatasan cara kita ngobrol. Kadang tuh ada aspek-aspek yang bikin miskom gitu kan. Karena pada saat itu aku capek banget. Aku capek kan habis flight dan segala macam. Terus kita harus syuting lagi behind the scene, kita harus lagi MV dan segala macam. Jadi suara tuh agak hilang guys. Gitu. Terus pada waktu lagi rekaman, itu tuh kayak satu penggal tuh disuruh istirahat dulu karena saking nggak keluar suaraku tuh serak gitu. Jadi minum satu bait minum gitu, kembung. Kamu bisa bahasa apa aja sih? Bahasa apa yang paling susah dipelajarin? Aku bisa bahasa Inggris, Mandarin sedikit, Korea sedikit, sama bahasa ibu. Bahasa ibu kan bahasa daerah ya. Kalau bahasa yang paling susah banget itu sebenarnya Mandarin ya. Karena setiap nada itu ada artinya. Jadi sekalinya empat nada itu ya satu kata itu ya beda artinya semua. Terus habis itu kalau tulisan Mandarin itu memang lebih susah dipelajarin dibandingkan dengan bahasa Korea dan segala macam. Cuman lagi pengen belajar bahasa Thailand. Cuman itu susah sekali bahasa Thailand dan Vietnam itu. Tadi bahasa ibu ya? Bahasa ibu tuh bahasa Hokkien sih sebenarnya, Fujian gitu. Itu kayak gimana Kak? Boleh contohin nggak? Aikong Hami itu mau ngomong apa gitu. Coba perkenalan Kak gitu. Wah, Cece Karamel, wah, Ki Pasya gitu. Coba dong Kak perkenalan pakai bahasa Korea sama Mandarin. Oke, kalau Korea, 안녕하세요, 카라멜입니다, 반갑습니다. Lucu. Kalau Mandarin, 你好，我是 Karamel， 你会叫我焦糖. Kalau misalnya suka orang tapi nggak pernah komunikasi, wajar nggak sih kita berharap dia confess? Enggak lah, nggak wajar lah. Tapi maksudku kalau misalkan kita suka orang tapi kamu nggak pernah komunikasiin, gimana dia bisa tahu kalau dia suka sama lo gitu? Maksudnya ya nggak wajar lah. Kan suka banyak yang halu-halu kan, gitu kan. Kalau misalkan kita suka sama orang, seenggaknya kan kita komunikasi kode kayak seenggaknya ya, walaupun orang itu nggak peka ya namanya laki-laki kan nggak peka guys.
dikasih kode 100 kali juga nggak bakal tahu gitu kan. Tapi seenggaknya kan kita harus komunikasi dulu. Kita harus komunikasi sama orangnya, caper dikit gitu kan. Terus kalau misalkan kita tuh bisa tahu dia itu suka apa enggaknya itu dari responnya gitu. Asik. Bener. Kalau misalkan kita tanya terus dia cuma jawab dan gak nanya balik, udah itu skakmat itu. Udah nggak bisa itu. Udah nggak bisa. Hal lucu apa yang kamu alami selama kolaborasi sama kreator luar negeri? Ini bukan kreator sih, ini salah satu MV dari Fireworks Confession. Sebenarnya ini aku kan ada bikin MV juga. Terus abis itu kita MV-nya tuh bareng sama cowok. Aku sama cowok. Cuman kan aku orangnya gimana ya guys ya bilangnya. Kaku banget tuh kalau sama cowok. Bukan kaku sih, apalagi orang yang gak dikenal kan. Aku kalau untuk yang namanya physical touch itu emang agak susah. Terus abis itu karena aku belum kenal sama orangnya, tapi kita harus melakukan adegan romantis. Jadi gitu, kayak maksudnya kaku aja. Kayak gue pacaran aja kayaknya nggak kayak gitu deh. Tapi ini kenapa ini MV gue harus kayak gitu? Jadi kayak ngerasa awkward sekali. Terlebih si cowok ini kan lumayan muda ya. Umurnya kayaknya masih umur 20 deh. Terus kalau ditanya, udah pernah punya pacar belum? Terus dia jawabnya sekali, kayaknya dia gak pernah pacaran deh. Jadi dia gak tahu gimana cara nge-treat cewek dengan romantis gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kita mau adegan romantis ini gimana ya? Dua-duanya jadi pelanggan promo gitu. Ceritain Fireworks Confession itu tentang apa? Nah, Fireworks Confession itu sebenarnya lagu cewek yang lagi nungguin cowok untuk mengkonfes perasaannya ke dia. Jadi ceweknya ini sebenarnya udah lumayan deket lah waktu pertama kali ngelihat si cowok ini udah tertarik. Terus abis itu ngelihat responnya cowok ini juga kayaknya bagus. Tapi cowoknya itu gak ada pergerakan sama sekali. Jadi ceweknya itu cuma nungguin aja gitu. Kenapa fireworks? Karena perasaannya itu kayak kembang api gitu. Asik. Meledak-meledak kayak. Namanya juga pertama kan guys. Apa perbedaan proses rekaman single pertama dan kedua? Beda, karena beda produser, beda pengalaman, beda negara juga, dan beda bahasa. Jadi waktu pertama kali kan kita sisi lain itu dari Kak Eka Gustiwana ya, dengan yang kita gampang sih untuk berkomunikasi karena Kak Ekanya juga santai banget bawaannya, terus habis itu profesional banget, dan kita tuh juga nggak terlalu lama sih untuk proses rekamannya. Tapi yang kedua ini lebih menantang karena pakai bahasanya pakai bahasa Inggris gitu. Secara mereka harusnya bahasa mereka itu kan Mandarin. Bahasa kita kan juga bahasa Indonesia. Ketemu pakai bahasa Inggris. Jadi dua-duanya tuh kadang mungkin bisa dibilang sama-sama belajar kali ya. Yang kayak tadi aku bilang perbedaannya itu pas rekaman di Indonesia itu masih fit. Tapi kalau udah di luar negeri itu kan energinya memang udah beda. Terus habis itu stamina kita juga udah berbeda. Jadi perbedaannya itu sama-sama menantang juga sih gitu. Fireworks Confession tuh ada dari pengalaman pribadi kakak gak sih? Sebenarnya nggak ada ya, karena menurut aku tuh tidak pernah menunggu orang. Asik. Enggak sih, maksud aku tuh aku punya perasaan sama orang, tapi kemungkinan orang itu punya perasaan sama aku dan aku tahu gitu. Jadi aku nggak pernah menunggu orang untuk confess. Jadi kayak lu suka sama gue nggak gitu kan? Oh ya, langsung ditembak gitu ya, aja? enggak sih. Oh, enggak. Malu atuh ya kan gitu kan. Tapi maksud aku tuh nggak sebrutal itu kali ya. Lu suka sama gue nggak sama gue sekarang kan nggak mungkin gitu. Apa fitur favorit kamu di TikTok Live? Banyak fitur, tapi yang paling favorit itu PK Battle. Jadi PK Battle itu kita bisa kolaborasi sama orang luar kayak Taiwan, Thailand, Vietnam. Kita bisa collab, terus habis itu kita bisa ngobrol bareng kan. Kalau misalkan kita Indonesia kan budayanya beda ya sama orang luar. Jadi kayak kita bisa tahu juga bahasa mereka, makanan mereka budayanya kayak gimana. Terus untuk menarik cara lawan bicara sama orang di luar itu dengan di Indonesia itu beda. Dan kebetulan orang Indonesia itu terlalu ramah ya. Jadi iya serius. Jadi Indonesia itu sebenarnya termasuk orang-orang yang paling ramah kayaknya. Kalau luar itu mungkin mereka ramah juga, baik-baik juga. Cuman kalau Indonesia kan selalu senyum ya kalau ramah. Tapi kalau mereka itu ramahnya itu kayak beda. Mereka baik, tapi mereka bisa nggak menunjukkan muka mereka untuk ramah gitu. Jadi kadang kalau orang
kalau orang ngeliat tuh kok mukanya kayak gitu ya, padahal baik orangnya gitu, padahal ramah gitu. Apa yang buat kamu mau coba live di TikTok dan live pertama kamu tentang apa? Yang buat aku mau live di TikTok sebenarnya waktu nge-scroll kayaknya seru ya, orang-orang tuh nyanyi tapi sambil seru-seruan bareng sama viewers gitu kan. Jadi kayak komunikasi kan 2 arah, bukan 1 arah. Dan kebetulan aku kan anak ilmu komunikasi nih. Jadi aku suka banget tuh ngobrol sama orang gitu. Suka berbagi kepo lah, mereka tuh tahu apa, aku tahu apa. Jadi pengen sharing aja sebenarnya. Terus live pertama aku tuh bukan nyanyi, mereka nggak tahu aku bisa nyanyi. Jadi konten pertama aku itu ngelawak. Ngelawak? Iya. Ngelawak gimana? Ngelawak, ngomel-ngomel, ngelawak. Kayak kalau misalkan mereka lagi ngomongin apa, Kak lagi ngapain, lagi macul gitu. Sebenarnya garing sih, tapi mereka ketawa. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi makin lama iseng-iseng kan nyanyi, terus mereka kaget, loh bisa nyanyi gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau aku bisa nyanyi. Gimana rasanya pas menang Gimme the Mic 2024 di Indonesia dan jadi runner up di Gimme the Mic Global? Yang pertama dulu ya, yang menang Gimme the Mic di Indonesia. Itu kan juara pertama. Perasaannya beda nih kalau sama global sama Indonesia. Kalau Indonesia kan offline ya. Grand finalnya kita itu tepat di panggung juga. Terus abis itu ada 4 juri di depan. Oh 3 deh. Jadi juri itu ada 3 orang guys. Bang Budi Doremi, Bunda Maya sama Kak Eka Gustiwana. Komen sama mereka itu deg-degan. Nervousnya tuh parah banget. Dan kadang tuh suaranya tuh jadi trembling. Jadi trembling tuh jadi kayak geter karena saking nervousnya di depan. Gimana ya, biasa kan kita online nih, live ya kan, nggak ada orang tuh yang ngeliat gitu kan. Ini tiba-tiba dibeginiin sama juri kan, mati gue gitu kan. Kayak ya lebih ke nervous dan tidak menyangka kalau misalkan teman-teman juga banyak yang support sampai akhirnya bisa menang di Gimme the Mic 2024 walaupun dengan gemetaran gitu ya. Terus kalau jadi runner up Gimme the Mic yang global itu sebenarnya itu bisa dibilang lebih gemeteran lagi sih. Yang ngejurin Alan Walker, men. Wasih. Alan Walker. Sendiri aja kak jurinya? Iya. Oh. Jadi waktu finalnya langsung itu dia sama Alan Walker dan dari sekian banyak kan itu kan beberapa sesi ya. Nah, sesi aku nih sesi terakhir. Jadi sistemnya tuh gini. Jadi kalau misalkan Babang Alan ini merasa suka gitu kan, bagus banget dan worth untuk mendapatkan poin dari dia gitu kan. Dia akan memberikan poin gitu. Tapi aku tuh nggak dapet poin. Oh iya. Dia tuh bingung mau ngasih poinnya ke aku atau ke orang lain secara nggak langsung. Berarti dia tahu aku. Berarti dia kenal aku ya kan. Dia kan bingung. Aduh, ke Karamel apa ke sini ya gitu. Dan kebetulan aku nyanyinya tuh Lati. Apa keuntungan yang kamu dapetin dari TikTok Live? Sebenarnya banyak sih keuntungan yang aku dapetin dari TikTok Live. Pertama engagement ya. Orang-orang tuh dari yang gak tahu aku sampai tahu aku gitu. Itu kan aku PK battle-nya sama orang Korea ya. PK battle-nya sama orang Korea ya. Nah, ternyata ada salah satu produser musik dari Korea juga. Jadi aku PK dengan produser musik Korea. Terus dia menawarkan lagu. Dan kemarin aku baru dari Korea, cuman buat record itu doang. Oh, udah ada berarti lagunya? Kemungkinan beberapa bulan, 2 bulan. Belum 2 bulan. Spill Itu. Gak boleh. Oh, 2 bulan. Oh iya, bahasa apa dulu nih? Sebenarnya demonya itu kan bahasa Korea ya. Karena aku pengen dinikmati sama orang Indonesia, aku artiin ke Indonesia sih. 2 versi berarti? Iya, baru mau nanya. Belum tahu nih, belum kayaknya tahu. iya deh. Tapi kalau misalkan Indonesia, terus kayak mix sama Inggris gitu loh. Jadi kayak mirip sistemnya Korea ya. Kalau Korea kan ada mix bahasa Inggrisnya. Nah ini Indonesia campur Inggris gitu. Keren. Oh ini, apa maksudnya emoji kupu-kupu di nama TikTok Cece Karamel? Jadi dulu tuh aku suka banget memang sama kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kan feminim banget, cewek banget ya, yang bisa terbang kemana aja. Dan pada waktu itu tuh aku pengen tuh punya fanbase atau
family yang bisa dikenal sama orang. Kalau misalkan dilepas kayak gitu aja kan kita nggak punya identitas nih yang identik nih, pendukung aku tuh apa gitu kan, pendukung aku tuh siapa aja. Terus aku pengen tahu yang pendukung aku di room life aku itu sebenarnya siapa aja gitu. Akhirnya aku memutuskan itu untuk kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Kupu-kupu itu kan berproses ya dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan aku berharap dengan pakai logo kupu-kupu itu aku bisa berproses juga dari ulat ke pompong baru kupu-kupu gitu. Kenapa nama kamu Karamel? Biar lebih gampang sih diingat sama orang gitu kan. Kalau nama biasa kan nama normal kan normal. Emang Karamel nggak normal? Maksudnya kalau nama-nama biasa, nama-nama orang itu kan orang-orang tuh susah untuk nginget ya. Terus nggak ada keunikan tersendiri tuh. Terus kebetulan aku kan sebelum live streamer itu aku jadi barista gitu di salah satu coffee shop. Terus aku bingung. Aku pengen pakai sirup buat jadiin nama, tapi apa ya gitu. Tadinya mau vanilla, tapi masa dipanggilnya Nila gitu, kayak ikan gitu kan. Nila kan gak enak. Terus habis itu kalau hazelnut kan gak mungkin nut gitu. Gula aren. Gula aren, waktu itu belum hits gula aren tuh. Terus habis itu mikir Karamel. Enak nih dipanggilnya kan jadi Amel gitu kan. Mel. Oh ya udahlah Karamel aja gitu. Dilihat-lihat kamu suka binatang nih. Spirit animal kamu apa sih? Apa ya? Kapibara. Di antara soal binatang, kenapa kapibara? Kenapa kapibara? Santuy. Iya. Ya kan, mau digigit juga gitu kan. kayak bukan gitu kan, enggak kan kayak gitu. Oke, sekarang kita mau ke pertanyaan seandainya. Jadi kita mengandai-andai aja. Nah, nomor 1, seandainya Cece Karamel jadi dessert, mau jadi apa? Churros deh, churros. Churros nggak terlalu manis sih. Combro tuh lokal banget ya. Itu snack. Seandainya dalam sehari-hari kita punya theme song, seperti apa theme song Cece? Princess. Maunya kayak di Disney. Asik. Kalau misalkan kita masuk tuh kayak berasa di kerajaan gitu kan. Seandainya benda di sekitar Cece bisa ngomong, benda apa yang bakal ngejek? Dinding sih. Atau kan tempat tidur. Iya. Kenapa tuh? Kan tidur sendiri ya tiap malam. Mungkin dia bisa ngomong jomblo lu gitu. Benar. Seandainya Cece menang lotre jumlah besar, apa yang akan Cece Karamel lakukan? Pengen keliling dunia. Bawa keluarga keliling dunia. Oke, yang terakhir, seandainya kamu bisa masuk ke dalam film kartun apa yang dipilih? Doraemon. Soalnya kita bisa minta apa aja. Sepertinya kamu terlalu murni dan sempurna. Mungkin terselip tipu daya yang kulewatkan. Dari semua hal manis yang pernah ku rasakan, menandingi kata-katanya, ku tak terbayang sisi lain dirimu saat kita beradu dan tak setuju. Jangan cuma ya. Aku ingin tahu yang ada di benakmu, katakan saja. I remember when we met, the sunlight dancing on your face. Now I can't stop thinking if you feel the same. I'm not trying to be selfish, but I don't want you to be thinking about somebody else. All I want is you to hold me. Tell me I'm the one and only. We both know exactly how perfect it would be. Still I'm standing here, waiting for you to make a move. Talk to me, tell me everything no one else knows about you. Don't you know our love's like flowers bursting in the sky? I could never blame you if dreams won't come true. Oke.
pertanyaan yang ke-1. Sebutkan alasan orang telat bangun pagi. Begadang. Mabok malamnya mabok. Kaget banget, gak expect. Kecapean. Tetot. Lupa pasang alarm. Betul. Hujan. Yang kedua adalah alarm gak bunyi. Kan lupa pasang alarm. Ya alarmnya kan gak bunyi. Sebutkan alasan orang menangis. Karena ada yang meninggal. Oke, benar top 2. Betul. Diputusin pacar. Betul top 1. Kenapa menangis? Bahagia. Lapar. Berantem. Bukan. Tetot 3. Film sedih. Oh iya benar. Sebutkan aktivitas yang biasa dilakukan saat hujan. Tidur. Betul, top 1. Makan. Indomie. Kurang tepat. Top 3. Mandi. Bukan. Nonton. Betul. Apa sih? Tua gapat. Ada kupu-kupu manis terbang pagi. Sayapnya kecil tapi warnanya berseri. Hingga sebentar di gelas kopi cantik, terus pergi ninggalin rasa sepi. Kupu-kupu manis, jangan cepat hilang. Temani pagi yang masih agak belang. Terbanglah pelan di antara tujuh hati yang repot, jadi ikut lulu. Bisa nih. Oke, musik. Jetnya rame, gift berdatangan, bukan pamer tapi jadi semangat. Sinyal kadang lemot, bikin kesel, tapi tetap semangat. Life gokil. Life itu light, nyata dan penuh warna. Di depan kamera kita cerita tanpa drama. Life itu light, tempat kita bersua. Biar tahu seru-seruan bukan cuma pura-pura. Asik. Asik. Kalau hidupmu ribet dan berisik, dia datang dan semua jadi asik. Dandan kece, lighting kece, siapa lagi kalau bukan Cece. Cece karamel, suara karamel, bikin hari pahit jadi manis. Datang tanpa janji, tapi bikin candu. Sekali dengar rasanya mau lagi. Still I'm standing here, waiting for you to make a move. Talk to me, tell me everything no one else knows about you. Don't you know our love was bursting in the sky. I could never blame you if dreams won't come true.
Jangan lupa teman-teman untuk dengerin Fireworks Confession di semua digital platform, ada di Spotify dan Apple Music. Dan jangan lupa teman-teman untuk nontonin live aku setiap hari, Cece_Karamel di TikTok.